Mak, aku izin bertanding. Restui aku ya, Mak. Pergilah, mak restu kau pergi. Hati-hati dekat sana Jadi orang baik, semoga menang. Apa yang kau impikan dapat. Banggakan nama daerah hati-hati anakku. Mau kemana deh? Mau kemana deh? Ade! Bang, kira-kira Ade bisa menang nggak, Bang? Mustahil deh. Persiapanmu belum cukup untuk melawan kuatnya tarikan gravitasi. Banyaknya prestasi yang diraih menyisakan kisah yang sangat berarti buat seorang Ade. Saya pergi untuk berjuang, saya bilang dia diam aja, dia nangis juga, cuma nggak kayak saya kan. Terus saya balik kamar, dia belum mau ngomong sama saya kan. Ya. Mengingat yang dulunya kegiatan Ade sangat bertentangan dengan ayah yang kini sudah tiada. Ade merupakan seorang pemudi dari salah satu daerah Kota Dumai, Provinsi Riau, yang menantang keterbatasan ekonomi, fisik, dan tekanan mental untuk mengejar mimpinya menjadi seorang atlet panjat tebing nasional. Di tahun 2009 adalah awal di mana Ade harus pergi untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di saat ingin pergi, ada kegelisahan yang dirasakan. Ketika Ade pergi tidak akan mendapatkan restu dari ayahnya. Ade bertemu dengan Zulfan Ismaini untuk berpamitan dan menceritakan kegelisahan yang Ade rasakan saat itu. Zulfan Ismaini merupakan pimpinan Ade sewaktu masih bekerja menjadi pegawai outsourcing di salah satu rumah sakit di Kota Dumai. Pada saat itu Ade bercerita sama saya, "Bang, ini kondisinya Ade saat ini pingin ngangkat nama Dumai. Tawaran muncul dari daerah lain, Bang. Namun semangat Ade untuk bisa tampil sebagai atlet utusan Dumai di Porprov Perdana 2009. Karena sejarahnya panjat tebing dilombakan di multi event Porprov itu di 2009 dan tuan rumahnya adalah Bengkalis. Nah, di sini muncul kendalanya. Karena pasti ada beberapa kewajiban yang dia harus selesaikan juga. Maka salah satunya memang yang menjadi
yang menjadi beban adalah ada kewajiban bulanan yang harus diselesaikan, kebutuhan rutin. Dengan tekad yang kuat untuk mengangkat derajat keluarga, Ade memberanikan diri untuk berpamitan kepada orang tua. Saya minta izin sama orang tua dan ayah saya bilang, kalau kamu memilih manjat, saya tidak peduli lagi sama kamu. Seperti itu kan. Saya bilang, kenapa saya nggak boleh manjat? Saya bilang itu. Kenapa saya nggak boleh manjat ya? Kenapa saya nggak boleh manjat ya? Saya bilang gitu. Kalau kau mau apa? Kalau kau milih manjat, aku udah nggak peduli sama kau lagi, katanya gitu. Terus saya izin ayah saya pergi ke kamar, udah beres alat karena udah waktunya mau berangkat waktu itu. Saya izin sama orang ibu saya, emak saya, mak saya izin ya berangkat. Pokoknya intinya ayah tuh tak setuju. Cuman saya sebagai kakak, saya darahi juga, ayah jangan kayak gitu. Tolonglah adik ya, nanti kalau ayah tak restu nanti susah jalannya ya. Saya bilang gitu kan. Kalau ayah dah bilang tidak, ya tidak. Itu udahlah, terserah dia lah. Gitu ya. Yang penting ayah tak mau. Udah, tapi adik ini udahlah ikut juga. Alhamdulillahnya waktu dia mau apa tuh, sebelum lomba tuh dia juga telepon, Kak, aku nih mau lomba ini nih. Tolong doakan, tolong minta doakan juga sama ayah, sama emak, sama adik-beradik. Ya saya sampaikan. Perjuangannya dalam menaklukkan batas fisik dan mental untuk meraih puncak prestasi tidaklah mudah. Di balik setiap gerakan yang penuh keberanian, di setiap genggaman pada dinding tebing, ada kisah panjang tentang kerja keras untuk menjadi juara. Saya bilang ini tantangan, ini bukan halangan, ini tantangan. Artinya pada saat kita bisa lewat ini, maka kita naik kelas. Abang akan usahakan bagaimana ini bisa dapat jalannya, bagaimana dapat caranya, sehingga Adi juga abang harapkan fokus untuk latihan, untuk berprestasi. Ada rasa haru dan tangis bahagia ketika terdengar kabar bahwa Ade berhasil menjadi juara. Bang, alhamdulillah Ade dapat juara, Bang. Terima kasih, Bang. Dan saya sampaikan sama dia, ini keberhasilan Ade, dan Ade sudah buat bangga orang tua, Era, hubungi orang tua Ade. Alhamdulillahnya kan besoknya dapat kabar, Kak, aku menang, Kak. Ya Allah, sujud syukur kami, sujud syukur. Itu waktu tuh pertandingan pertama dia banyak tuh dapat medali. Disitulah dia membuktikan pada ayah kalau dia tuh bisa, mampu. Banyak tuh waktu
Pemprov Bengkalis itulah, dialah puncaknya, kalau tak salah saya tuh puncaknya dia Dumai ini dapat peringkat agak tinggi di situ. Terus dia pulang dia tak mau ini karena masih takut kan. Pergilah ke rumah saya, nginap di rumah kan. Terus dia bilang, "Kak, ini macam mana?" Ya udahlah, pulang aja lah. Walau macam mana pun udah resiko. Kalau dimarah ya terima. Tapi kan kau udah membuktikan kalau kau tuh bisa, kalau kau tuh menang. Perjuangan panjang Ade akhirnya terjawab bahwa dirinya bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan mengangkat nama daerah. Kini Ade menjadi salah satu orang yang menginspirasi bagi anak-anak muda. Semangatnya tidak pernah pudar untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang ingin berlatih panjat tebing, meskipun sarana prasarana masih dirasa kurang. Saya pastinya apresiasi terhadap Ade. Alhamdulillah dia tidak kecewa. Bahkan saat ini aktif melatih atlet-atlet muda dengan keterbatasan sarana. Sebagai atlet yang sudah menorehkan beragam prestasi dari cabang olahraga panjat tebing, seiring dengan perjalanan usia dan pengalaman, maka pengurus panjat tebing di Kota Dumai memerlukan roda regenerasi atlet. Tak ayal, Ade pun dipercaya sebagai pelatih cabang olahraga panjat tebing Kota Dumai. Kalau Ade, justru Ade lah yang menjadi motivasi saya untuk membangkitkan EPT ini. Dari cerita-cerita beliau, kemarin udah beberapa kali bertemu ya. Kondisi beliau yang membuat saya semangat untuk membangkitkan EPTI di Kota Dumai. Karena beliau itu selain apa ya, selain posisinya selain bisa menjadi motivator lah dalam dunia ini itu. Kalau Ade luar biasa. Rudi Arlan, selaku Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia di Kota Dumai berharap bisa membangkitkan kembali olahraga panjat tebing di Kota Dumai, agar bisa menciptakan kembali atlet-atlet yang bisa mengangkat nama Kota Dumai seperti yang pernah dilakukan Ade. Untuk memajukan ini, dengan kondisi sarana seperti itu mungkin kurang mumpuni. Itu cita-cita saya, makanya tadi saya bilang itu PR saya. PR kita di pengurus untuk membuat wahana ini bakal ada di Kota Dumai. Mudah-mudahan Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota juga tergerak untuk bisa membuat wahana ini. Namun saat ini yang ada, kita mencoba membuat sendiri dengan fasilitas yang ada gitu. Walaupun itu mungkin tidak standar, namun dia untuk memancing animo masyarakat untuk menaikkan panjat tebing ini, itu PR kita. Gitu. Semangat dan ilmunya kini ia salurkan
kepada puluhan anak muda yang juga mempunyai mimpi yang sama seperti Ade, yakni menjadi sang juara. Banyak sekali sih kalau tentang kisah-kisah hidup Kak Ade ini, banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa Rafa dan teman-teman semuanya ambil. Ya mungkin gambarannya kayak kita tuh latihan harus keras, harus disiplin, semuanya. Apalagi Kak Ade kan mulainya dari nol ya, dari nol kayak dia latihan sendiri, buat jalur sendiri, manjat sendiri, ngebileh sendiri, semuanya dia lakukan sendiri. Jadi kayak wah, seorang cewek aja bisa seperti itu, apalagi kami seorang laki-laki ya. Jadi kayak sangat menginspiratif sekali gitu. Apalagi kan kayak dia udah lama sekali, kayak prestasi-prestasinya banyak, medali-medalinya banyak. Orang juga udah mengenali sesosok siapa itu Kak Ade, siapa itu Ade Andriani kan, kayak wah itu sangat termotivasi kami sebagai anak didiknya kayak gitu Kak. Wah, coach kami terkenal di mana-mana gitu. Siapa itu? Kamu coachnya siapa? Kak Ade. Wah, itu keren tuh, coachnya berbakat sekali itu. Seperti itu. Untuk membangun karakter agar bisa menjadi juara tidaklah mudah. Untuk itu harus ada ketekunan, kedisiplinan dan juga keteguhan yang kuat di dalam hati. Untuk berlatih agar bisa melawan kuatnya tarikan gravitasi. Khusus untuk Coach Ade ya, teman kita Ade, apapun yang lalu biar berlalu. Ingat, panjat tebing itu bisa jatuh tapi harus bangkit kembali. Silakan, menentang gravitasi itu butuh kecepatan dan ketepatan. Setelah 8 tahun, Ade mengabdikan dirinya untuk bekerja di salah satu instansi pemerintahan di kota Dumai. Akhirnya, Ade kini sudah dilantik menjadi pegawai ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan menerima SK pengangkatan di bulan Juli tahun 2025. Kalau untuk P3K di Kesbangpol tidak ada jalur prestasi. Jadi kebetulan ada jalur umum semua. Kebetulan formasinya waktu itu memang sesuai dengan jumlah honor yang ada di Kesbangpol. Jadi sesuai formasi kita daftarkan mereka dan tutup pendaftarannya itu memang 2 tahun yang lalu. Sehingga untuk menjadi calon P3K minimal dia harus 2 tahun di Kesbangpol pada saat pendaftaran. Nah kebetulan Ade waktu itu sudah lebih dari 2 tahun, sehingga bersama kawan-kawannya itu mereka alhamdulillah sesuai formasi lulus untuk jadi P3K di Kesbangpol. Meskipun Ade kini sudah menjadi aparatur sipil negara, Ade belum merasa berpuas diri dengan apa yang dicapainya. Menurutnya, ada tugas dan tantangan yang harus dia selesaikan, yakni menciptakan bibit-bibit atlet panjat tebing berprestasi dari kota Dumai. Nah, ketika perjuangan saya lihat Ade ini berjuang secara mandiri, ya, tidak mendapat dukungan yang penuh. Sehingga ketika dia mau panggilan TC, tentunya saya sebagai pimpinan, dukungan yang saya bisa berikan pertama tentunya dukungan keizinan.
untuk mengikuti TC. Nah ini kami seluruh jajaran baik kepala bidang, sekretaris mendukung sepenuhnya. Nah, karena tanpa dukungan mungkin Ade tak bisa mengembangkan prestasinya. Ya, kalau pimpinan tentu dari segi keizinan, kalau anggota-anggota tentu dukungan moral ya, tidak ada unsur iri ya karena dia tidak bekerja tapi honor dan gajinya tetap dibayarkan. Jadi atas dukungan-dukungan inilah makanya agak lepas, agak plong Ade mengikuti TC yang diikutinya di Kampar. Dengan semangatnya yang begitu tinggi dan tantangan yang dihadapi untuk menciptakan bibit-bibit atlet baru di Kota Dumai khususnya di olahraga panjat tebing, besar harapan Ade ke pemerintah Kota Dumai agar lebih memperhatikan kelengkapan standar pembangunan sarana dan prasarana olahraga, khususnya panjat tebing, agar atlet-atlet Dumai dapat berlatih dengan layak serta dapat mengharumkan nama Kota Dumai. Nah, untuk motivasi Ade, saya ingin minta tetap tekun berlatih, tetap terus mengembangkan kemampuan, dan tetap mengasah atau mengajari adik-adik yang ada Dumai untuk sebagai pengganti Ade ke depan. Dan insya Allah melalui kegiatan ini mungkin pemerintah Kota Dumai punya perhatian yang lebih atas kegiatan ini sehingga nanti seluruh peralatan fasilitas untuk kegiatan ini akan didukung oleh pemerintah Kota Dumai. Pokoknya tetap semangat deh. Apalagi sekarang Ade jadi pelatih yang dengan kondisi yang keadaannya dia sering juga cerita kan kalau ini kayak gini Kak, susah juga saya mau ini kan. Tapi dia tetap dia jalankan. Yang penting dia tekad dia bulat lah untuk memajukan EPTI ini untuk Dumai ini. Ade, Abang yakin kamu bisa. Semangat dan gelorakan mental petarung bagi atlet-atlet muda. Semangat Ade Andriani. Ade yakin dan percaya di suatu hari nanti akan lahir atlet panjat tebing baru dari Kota Dumai, Provinsi Riau.